Babak baru kasus hak tagih Bank Bali yang memidanakan Joko Chandra pada 2009 masih berlanjut. Kali ini Joko Chandra mengajukan perlawanan hukum. Surat ketetapan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada 2009 dianggap bermasalah. Setelah resmi menjadi kuasa hukum Joko Chandra yang dipidana atas kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, pengacara Otto Hasibuan menjelaskan adanya masalah pada ketetapan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada 2009. Otto mengatakan penahanan kliennya Joko Chandra tidak sah karena tak mencantumkan klausul penahanan atas vonis Mahkamah Agung 2 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Kata-kata itu tidak ada di dalam putusan PK itu, maka putusan PK itu menjadi batal demi hukum. Terlepas daripada batal atau tidak putusan itu, kan tidak ada perintah penahanan terhadap Joko Chandra. Nah, dengan demikian pertanyaan saya, yang mana yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Tentunya sebagai seorang penegak hukum, saya akan berkirim surat dulu kepada Kejaksaan. Ya kan, bagus begitu dong berkomunikasi. Tolong diperiksa, siapa tahu ada hal-hal yang lain yang tidak tahu. Apa yang diucapkan Otto tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pasal 197 ayat 1 huruf K. Pada pasal 197 ayat 1 huruf K mencantumkan surat putusan pemidanaan harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Dan pada ayat 2 tercantum tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L. Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Meski diakui Otto, pasal dalam KUHAP ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2012. Memang, saya katakan, tahun 2012 ada suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ketentuan 197 itu tidak berlaku lagi. Tetapi perlu diingat itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012. Jadi tidak bisa berlaku mundur. Soal penetapan hakim ini, peneliti di Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana, menilai sebaiknya publik melihat saja materi vonis Hakim Agung, bukan pada adanya klausul penahanan atau tidak. Sebenarnya sudah ada putusan MK ya tahun 2012. Kita membaca putusan pengadilan itu kan kita harus baca secara utuh. Tidak bisa hanya baca di ujungnya saja, tidak ada perintah penahanan. Sedangkan dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa Saudara Joko Chandra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sehingga yang bersangkutan divonis 2 tahun dan dikenakan uang pengganti 546 miliar. Jadi lebih baik kita berbicara fokus saja di materialnya seperti itu. Babak baru kasus terpidana Joko Chandra semestinya bisa mengungkap semua hal. Tak cuma soal buronnya sang terpidana, surat jalan dari polisi, upaya peninjauan kembali dan eksekusi penahanannya, tetapi juga bagaimana polisi kecolongan Joko Chandra tak lagi tercantum dalam red notice. Barreskrim Polri punya pekerjaan rumah selain mengusut surat jalan, yakni menjelaskan soal raibnya nama Joko Chandra dari red notice. Sementara Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung perlu menjelaskan mengapa putusan hakim pada 2009 tak mencantumkan klausul penahanan di penetapannya. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Zeki, kemarin Otto Hasibuan menyatakan bahwa putusan PK tahun 2009 ini harusnya batal demi hukum. Apa tanggapan Kejaksaan Agung terkait penahanan Joko Chandra? Iya, baru disampaikan oleh Kejaksaan Agung untuk menjelaskan apa yang respon yang diberikan oleh Kejaksaan terkait pernyataan dari Otto Hasibuan selaku tim kuasa hukum dari Joko Chandra yang menilai penahanan tidak sah. Ada beberapa hal tadi yang kami kutip dari Kapuspen Kejaksaan Agung Hari Sutiono. Yang pertama, Kapuspen Kejaksaan Agung menjelaskan terkait penahanan yang dipersoalkan pengacara Joko Chandra Otto Hasibuan. Menurut Kejaksaan Agung, eksekusi yang dilakukan jaksa telah sesuai dengan undang-undang. Lalu disebutkan pula
karena eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu ada pula yang dijelaskan tadi oleh Kejaksaan Agung soal pernyataan Oto Hasibuan yang menilai penahanan dari Joko Chandra tidak sah. Penahanan menurut Kejaksaan Agung, penahanan dapat dilakukan terhadap putusan yang masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap dari mulai putusan tingkat pertama, putusan banding, dan putusan kasasi. Sedangkan dalam upaya hukum peninjauan kembali atau PK, tidak ada aturan yang dapat digunakan untuk melakukan penahanan karena perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kurang lebih itu secara garis besar pernyataannya. Lebih lengkap kita simak dulu pernyataan dari Kapuspen Kejaksaan Agung, Hari Setiono. Bahwa jaksa eksekutor melaksanakan tugasnya dalam rangka eksekusi. Tidak ada lagi yang namanya penahanan. Penahanan itu adalah dalam ranah penyidikan, penuntutan, maupun di persidang. Ada kewenangan penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Putusan PK ini adalah upaya hukum luar biasa. Dalam tingkat akhir sudah tidak ada lagi upaya hukum lain. Sekali lagi, kalau proses penahanan itu ranahnya ada di penyidikan, penuntutan, maupun di pengadilan. Yang didasarkan penetapan hakim, baik tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi. Ya, itu adalah sudah dieksekusi untuk 2 tahun vonis yang dijatuhkan kepada Joko Chandra pada beberapa waktu yang lalu atau tahun 2000-an kalau tidak salah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung atas PK yang diajukan oleh Kejaksaan. Lalu bagaimana respon Kejaksaan soal niat dari pihak Joko Chandra yang akan kembali mengajukan peninjauan kembali atau PK karena PK yang kemarin diajukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memenuhi syarat administrasi, jadi tidak bisa diputuskan oleh Mahkamah Agung. Kejaksaan pun menilai Kejaksaan siap atas jika sewaktu-waktu Joko Chandra akan kembali mengajukan peninjauan kembali, dan itu merupakan hak hukum juga dari pihak Joko Chandra dan nanti akan dijalankan sesuai dengan proses mekanisme hukum yang ada. Astrid. Ya, jadi Kejaksaan Agung memastikan bahwa ini adalah eksekusi bukan penahanan, dan selain itu Kejaksaan Agung juga siap jika Joko Chandra mengajukan PK. Terima kasih jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.